Halo, good afternoon di Indonesia. Maaf ya, baru bisa buat recorded material sekarang karena lagi agak repot pindah-pindah soalnya. Jadi besok ini mau ke New York, tapi ini lagi apa namanya jam 12 malam di sini jam setengah satu sebenarnya, but ini ada 15 soal TOEFL structure. Jadi kita bahas aja ya. Semoga recorded materialnya ini jelas. Kalau seandainya kurang jelas, bisa tanya aja via WhatsApp. Jangan sungkan-sungkan buat minta soal atau tanya gitu. Langsung saya share screen. Oke, sudah jelas ya. Nah, jadi structure itu dalam soal TOEFL kan ada apa namanya? Ada 15 soal ya. Yang section kedua. Jadi section 2 itu adanya setelah section 1 yang listening. Jadi soalnya 40 aja. Kalau soal structure sama written expression itu kombinasi both itu 40 soal gitu. Nomor 16 sampai nomor 40 itu namanya soal written expression mencari yang salah. Jadi jangan sampai ketuker. Nomor 16 sampai 40 itu mencari soal yang salah. Nomor 1 sampai 15 kayak biasa ya, yang mana yang benar. Nah, ini sebenarnya semuanya permainan grammar semua ya. Biasanya tenses gitu yang ditanyain ya. Coba kita baca ya nomor satu. The committee has met twice and nah, jadi panitianya telah ya setelah bertemu dua kali kata dia. The committee has met twice. Jadi konteksnya kan ini sudah terjadi ya, barusan gitu. Jadi kita cari jawabannya yang lampau ya. Yang mana nih? Yang A, apakah komitinya banyak? Tidak ya, jadi komitinya itu hanya satu aja gitu, tidak ada S-nya, committees. Kalau seandainya ada committees, pakainya have di sini, bisa jadi jawabannya yang they reach, tapi satu aja gitu subjeknya. Jadi yang A ini nggak masuk kategori jawabannya, itu bisa jadi cara untuk melihat jawabannya ya. Nah, eh, kalau melihat soal yang kayak gini, itu bisa dengan cara parallel structure ya. Kalau dia menggunakan ini rumusnya apa ya kira-kira? The committee has itu ciri-ciri dari present perfect tense. Kalau saya udah tahu jawabannya udah pasti yang D. Kenapa? Karena dia harus linear ya. The committee has, jadi juga it has reached final decisions. Dan juga gitu sudah mendapatkan keputusan yang final. Kok bisa sih jawabannya yang D gitu kan? Kalau yang was rich sama was rich juga yang B sama C itu pertemuannya atau keputusannya itu udah lama banget sudah dibuat atau ditemukan ya. Saya udah pernah jelaskan ya perbedaan antara has perfect tense itu dia lampau tapi barusan banget terjadi. Jadi baru-baru aja gitu. Mungkin sananya gini, coba sananya ngajak saya gitu ya. Sudah makan belum gitu? Enggak, barusan makan. Nah, barusan itu pakainya has. Tapi karena saya pakai oh iya, I have just eaten. Saya barusan makan gitu. Barusan banget. Tapi kalau yang was itu udah mungkin yesterday, last week, last month, lama banget ya. Nah, jawabannya tuh pakainya yang has reached. Kenapa jadi it di depannya? Karena it ini kata ganti dari pronoun komite ini, komite panitia. Ya, profesi, kayak teacher, headmaster, itu pronounnya bisa diganti dengan it gitu ya. Karena mereka kan itu. Atau kata benda kan. Kita itu manusia, binatang, apalagi buah-buahan ya. Itu termasuk pronounnya kata benda dalam bahasa Inggris. Ya, walaupun kita seandainya polisi gitu. The police ya. Itu tetap pakai it. Kecuali seandainya
kalian di sini langsung menyebutkan ya di nomor satu ini soalnya itu ada nama perempuan ya. Nantinya komitinya adalah siapa ya? Bunga gitu. Nah, jadi di bawah sini harusnya she gitu karena dia sudah memberikan gender ya. Dia memberikan gender terhadap komitinya adalah she. Wah, panjang banget satu soal ya. Nomor dua ya. The manager won't be able to attend the shareholders. Ini harusnya stakeholders meeting tomorrow because besok itu belum terjadi ya. Berarti kita cari yang di sini yang mana yang belum terjadi ya. Semuanya belum terjadi semua nih. A, B, C, D. Apa nih yang kira-kira? Yang tidak mungkin dulu deh jawabannya. Yang D ini kayaknya nggak mungkin ya. He will have giving. Kalau mau pakai giving, pakai future continuous kemarin kan will itu di sini itu be gitu. Will be giving. Ya, bukan have. Kalau have itu harusnya givingnya jadi apa? Jadi given. Ya, kalau ada have itu udah pasti verb 3 sampingnya. Jadi ini bukan masuk kategori yang kita pilih ya. Nomor C, because of he will give lecture. Oke, kita tampung dulu. Nah, antara A, B, C ini yang mana ya kira-kira? Kalau yang A ini pasti salah ya. Jadi jangan lupa kalau ada kayak must, itu namanya modal verb ya. Must, will, can, itu tidak boleh pakai to langsung aja. Jadi must go, must give, must tell, must teach. Jadi nggak boleh ada tutunya ya. Salah secara rumus. Jadi A ini nggak bisa. Jadi diingat lagi yang lain. Kalau ada soal-soal yang lain yang pakai can tapi ada can to gitu harus udah salah tuh. Jadi B atau C yang mana nih? Nah, sama harus linear. Won't be able itu kan sebenarnya sama aja dengan will not be kan. Jadi won't ini kepanjangan dari will not be. Kita harus pakai konsep yang linear ya. Jadi yang nomor dua ini juga will be juga. Ya, jadi karena ini dia pakainya kata sifat kan, able itu kan, dia harus dapat bantuan ya dengan be. Karena able ini kata sifat gitu. Tersedia artinya. Ya, tersedia ya, able. Itu perlu dibantu dengan to be. Kenapa jadi be? Karena dia will kan. Will itu to be-nya adalah be ya. Dibantu dengan be itu biar dia bisa berdiri sendiri. Jadi independent clause dia. Ya, sama dengan kemarin yang present tense. Dia cantik. Kan kita kan perlu kalimatnya lengkap ya. Syarat kalimat kan ada subjek, ada predikat, ada objek gitu. Kalau she beautiful itu kan cuma ada she itu subjek sama beautiful itu komplement, kurang predikatnya. Nah, dia tidak lengkap kalimatnya. Kita bantu dengan is agar she is beautiful itu dia kalimatnya utuh. Sama dengan ini. Jadi able ini dibantu dengan be gitu ya. Jadi kita pakainya he will be giving. Kenapa ini nggak give? Karena giving ini, karena give itu kata kerja, everyone. Ya, jadi perlu ditambahkan dengan ing belakangnya, masuknya ke future continuous. Kenapa? Karena ingat definisi future continuous? Future continuous itu adalah sebuah kegiatan yang segera dilakukan gitu. Udah ada kepastian. Konteksnya kan manajernya nggak bisa datang ke acara stakeholders meeting kan, karena besok itu udah pasti dia akan memberikan perkuliahan ya, lecture itu artinya perkuliahan. Jadi ingat ya bedanya kalau future biasa itu yang planning yang bisa terjadi, bisa tidak, masih 50-50, tapi kalau udah pasti banget besok itu pakainya be giving atau future continuous. Rumusnya adalah will plus be plus verb ing. Jangan sampai lupa ya. Nomor tiga. Brenda's score on the last test is the highest in the class. Ini kita memberikan tanggapan ya. Kira-kira tanggapan kita terhadap kalimat ini itu tentang Brenda itu faktanya apa ya?
Brenda's score on the test is the highest in the class. Apa nih kira-kira? She should study hard last night. Nggak nyambung ya. Should study itu adalah kalimat saran. Ya, she should, harus, kamu harus belajar gitu. Kalimat saran itu kan kalimatnya belum terjadi. Ya kan? Yang mana yang kira-kira yang bisa kita jawab dulu ya. B, C, D ini bisa jadi pilihan ya. Karena kenapa? Karena dia ada verb tiganya di sini nih. Nah, berarti kan sudah menandakan kejadian. Iya kan, faktanya kan kalau Brenda itu udah diketahui skornya tertinggi kan berarti udah terjadi tesnya. Jadi kita perlu sesuatu yang kalimat-kalimat yang bau-baunya itu lampau gitu. Nah, yang mana nih? B, C, D. Yang D ini salah ya. Kenapa? Have to itu sama dengan artinya have to. Ya, artinya harus gitu. Kalimat perintah. Jadi bukan kalimat perintah kan? Maunya kan masa Brenda diperintahkan kamu harus belajar giat kemarin? Nggak, bukan gitu. Kita perlu menerangkan ya, perlu memberikan keterangan terhadap kalimat ini. Jawabannya antara B sama C yang mana nih? Ya, C ya. Dia pasti telah, ya kan gitu kan? She must, dia pasti telah belajar giat tadi malam gitu. Kalau should have ini kalimatnya penyesalan ya. She should have itu ingat kalimat saran. Wah gitu. Tandanya Mbak Retno gitu ya. Kemarin Andra gitu, saya beli daging nggak enak banget gitu. Steaknya di resto sana. Ya udah, saya kasih saran hari ini. Saya kasih sarannya, oh, you should have eaten the steak at 8 gram gitu. Kamu seharusnya makan steak di 8 gram kemarin gitu. Kan itu kan should ini saran ya. You should have gitu kan. Kalau must have ini menerangkan fakta ya. You must have studied hard last night. Jadi dia tuh udah pasti belajar ya, must have. Ingat ya, yang tadi saya bilang di atas, kalau ada have itu udah pasti banget tuh. Ketiga belakangnya, titik gitu. Nah ini kalau kayak gini nggak usah mikir ya. Nomor 4 ini to answer accurately is more important than, ingat kalimatnya harus paralel. To answer accurately, cari lagi. To finish apa gimana nih? Cari yang ada to-nya juga depannya. Ini masuk ke komparatif level 2 ya. Ya kan level 2 ya. Nah, ingat kemarin yang ada perbandingan kalau tingkat pertama itu yang S sama S, yang tingkat kedua itu yang than, more than, tingkat ketiga itu yang in the ya, yang terpaling gitu. To answer accurately is more important than, untuk menjawab secara akurat itu lebih penting daripada, ikutin lagi, to finish, cari yang to depannya gitu. Ya udah jawabannya A ya. Ini kan nggak make sense yang lainnya. Kita tinggal ikutin model-model yang kayak gini ya. Nah, nomor 5, 6, 7-nya sampai 15 ini saya kasih PR ya. Saya tunggu nih di WhatsApp jawabannya. Ini saya kirim juga soalnya, ini saya save dulu. Kita latihan, nanti saya kasih feedback. Bisa nggak nomor 5 sampai 15-nya dengan pola kayak tadi nih? Nah, kayak gini. Jackson, bla bla bla, capital of Mississippi is the largest city in the state. Largest. Ini tingkat ketiga comparative degree. Jackson ini apa? Berapa jumlahnya? Apa nih jawabannya? Perlu apa di sini? Udah ada subjek, udah ada predikat loh. Nah, nyari apa ya kira-kira yang hilang di sini? Coba berlatih.